Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video pembelajaran kita kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Di sini ada beberapa poin-poin penting yang wajib untuk teman-teman ketahui secara bersama. Yang pertama, saya akan berangkat dari rumusan dasar atau pengertian ideologi secara umum. Nah, untuk pengertian ideologi, definisi yang bisa kita berikan di sini bahwasanya ideologi itu terbentuk dari dua kata. Yang pertama berasal dari kata idea, yang diartikan sebagai gagasan, konsep, atau cita-cita. Kemudian terbentuk dari kata logos, yang diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan. Makanya secara harfiah atau secara literal, ideologi itu diartikan sebagai ilmu, pengertian dasar atau ilmu yang berbicara tentang gagasan atau cita-cita. Dalam konsep rumusan sehari-hari, cita-cita tersebut sifatnya tetap, yang mana harus dicapai dan dijadikan sebagai dasar dalam masalah pandangan atau paham yang sifatnya umum. Makanya ideologi itu mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan, maupun cita-cita. Itu pengertian ideologi secara bahasa atau secara etimologi. Selanjutnya pengertian ideologi secara terminologi atau istilah. Ideologi itu menurut Usman dan Alfian berintikan serangkaian nilai atau norma, sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang wajib untuk teman-teman ketahui sehingga nantinya teman-teman mudah untuk memberikan definisi atau pemahaman terkait dengan masalah ideologi, seperti apa batasan-batasan dari pengertian istilah ini. Nah, ideologi itu adalah merupakan seperangkat atau serangkaian nilai. Nilai dalam bahasa lain itu dikenal dengan norma. Nah, itu yang pertama, kata kunci yang pertama. Dia adalah sebuah nilai, serangkaian nilai. Kemudian merupakan sistem nilai dasar yang memuat tentang keseluruhan pandangan cita-cita. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah dengan serangkaian nilai ataupun sistem yang bersifat dasar tersebut, jadikanlah dia sebagai pegangan masyarakat atau bangsa secara umum sebagai wawasan atau pandangan hidup. Jadi pengertian ideologi secara lengkap itu diartikan sebagai keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang sifatnya konkret. Artinya bisa kita raba secara secara indrawi hal-hal yang berkaitan dengan masalah ideologi tersebut. Nah, ideologi dalam praktek perkembangannya, khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang ataupun negara-negara yang baru memproklamirkan kemerdekaannya, ideologi itu cenderung dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi atau menjustifikasi kekuasaan tertentu.
Makanya ideologi yang tersebar di berbagai belahan negara, dalam praktiknya itu seringkali kita temukan ideologi itu dijadikan sebagai bahan untuk melegitimasi kekuasaan tertentu. Makanya ideologi itu diyakini mampu memberikan spirit dan arahan yang positif bagi kehidupan masyarakat untuk berjuang melawan berbagai macam penderitaan, kemiskinan, begitu pula melawan pembodohan. Nah, dengan pemahaman yang baik mengenai konsep ideologi ini, maka seseorang dapat menangkap apa yang dilihat, baik itu dalam bentuk yang benar secara nyata ataupun yang tidak benar secara nyata. Begitu pula mampu untuk membedakan mana nilai-nilai yang tersadur dalam norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, itu teman-teman sekalian penjelasan ringkat terkait dengan pengertian dari ideologi itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, dari segi kekuatan yang terkandung dalam sebuah ideologi, yang mana di sini dijelaskan secara rinci oleh Alfian bahwa kekuatan ideologi itu bertumpu atau tergantung pada 3 kualitas dimensi yang terkandung dalam diri ideologi tersebut. Yang pertama dikenal dengan istilah dimensi realita. Berbicara menyangkut masalah dimensi realita ini, yang dimaksudkan adalah nilai-nilai dasar yang terkandung atau tumbuh dalam ideologi itu secara real, nyata, berakar, dan hidup dalam masyarakat atau bangsa. Nilai-nilai dasar bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Nah, seperti saya pernah utarakan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya kausa materialis daripada Pancasila itu bertumpu pada nilai-nilai yang berkembang dalam sebuah masyarakat. Jadi Pancasila itu muncul atau sila-silanya itu ditetapkan berdasarkan kesesuaian antara ideologi Pancasila dengan nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Itu yang pertama, dimensi realitas. Yang kedua, dimensi idealisme. Dalam dimensi idealisme ini, ideologi itu diharapkan mampu menunjukkan dirinya sebagai suatu yang sifatnya ideal. Artinya bukan sebatas angan-angan belaka, bukan sebatas cita-cita yang tanpa pengharapan nantinya setelah cita-cita tersebut direalisasikan dalam bentuk kehidupan nyata. Jadi dimensi idealis ini lebih kepada penjelasan tentang ideologi sebagai sebuah nilai dasar yang berupa atau mengandung nilai idealisme di dalamnya, yang bukan sebatas angan-angan belaka. Jadi harus mampu untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu yang kedua, dimensi ideal. Kemudian yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan. Nah, dalam dimensi fleksibilitas ini, ideologi itu dimaksudkan sebagai sesuatu yang memiliki keluasan sehingga memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan konsep-konsep atau tolak ukur ideologi tersebut, seperti apa mekanisme pengembangannya. Karena tentu saja teman-teman pahami bahwa setiap ideologi yang dikembangkan oleh sebuah negara itu memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan ideologi-ideologi lain, terkecuali dalam hal ini adalah Pancasila yang dikenal sebagai sebuah ideologi tertentu
memiliki ciri-ciri yang spesifik, dimensi-dimensi yang spesifik yang diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah kultur masyarakat kita, yang mana nilai dari dimensi fleksibilitas ini diharapkan mampu untuk dikembangkan sesuai dengan porsi kebutuhan yang terdapat dalam sebuah negara atau secara khususnya dalam sebuah tatanan masyarakat. Kemudian nantinya pengembangan dari materi ini bisa teman-teman baca melalui atau lewat referensi-referensi yang terkait, yang tentunya nanti akan saya kirimkan filenya di grup WhatsApp. Kemudian juga saya ingin memperlihatkan gambaran atau peta perbandingan ini secara komparatif ya, artinya perbandingan antara Pancasila baik dari segi sumber, kemudian dasar, kemudian dalam bentuk ketatanegaraan, kemudian dari segi hubungan antara Pancasila atau ideologi Pancasila itu dalam memahami eksistensi yang terdapat dalam ajaran-ajaran dari agama yang diakui eksis di negara Indonesia ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa bandingkan sesuai dengan materi yang akan saya kirimkan, tentunya bahwasanya ada unsur-unsur yang membedakan baik dari segi sumber ataupun dasar pijakan kenapa ideologi Pancasila itu dijadikan sebagai konsep dalam hal bernegara kita. Kenapa bukan ideologi-ideologi lain yang ditawarkan, ataukah kenapa bukan ideologi-ideologi lain yang kita terapkan di Indonesia, kenapa harus Pancasila? Apa yang membedakan sehingga karakter yang dimiliki Pancasila itu bisa menjadi pembeda ataupun pembanding bagi ideologi-ideologi besar yang berkembang di negara-negara Eropa misalkan, ataukah negara-negara Timur. Karena konsep atau macam-macam ideologi itu banyak sekali yang berkembang. Ada yang dikenal dengan ideologi liberal yang bertumpu pada kebebasan individual, kemudian ada ideologi komunisme yang berkembang di negara Republik Rakyat Cina misalkan, dan ada ideologi yang basisnya itu memberikan kedaulatan di tangan sebuah agama. Jadi agama itu dijadikan sebagai dasar negara. Nanti teman-teman bisa kembangkan materi ini khususnya yang berkaitan dengan masalah relasi negara dan agama, seberapa jauh porsi yang diberikan bagi agama-agama yang diakui keberadaannya di Indonesia ini oleh negara. Apakah Indonesia itu pantas untuk disebutkan sebagai negara yang mengakui keberadaan agama di Indonesia, ataukah lebih pantas untuk disebutkan sebagai negara yang pada dasarnya memisahkan hubungan antara agama dengan negara tersebut. Makanya bagi orang-orang yang tidak paham tentang konsep berideologi, mereka akan cenderung mengatakan bahwa Pancasila itu tidak pas digunakan ketika kita berdasar misalkan dari agama-agama tertentu yang berada di Indonesia ini. Tapi disinilah fungsi atau bagaimana caranya Pancasila memposisikan dirinya sebagai sebuah ideologi bangsa yang mampu untuk memayungi sifat khas bangsa Indonesia yang dikenal sangat multikultural, baik dari segi bahasa, agama maupun dari segi budaya yang berkembang dalam negara ini. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Jadi di sini juga dipetakan seperti apa hubungan antara agama dan manusia, agama dan negara itu sendiri ya.
Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut dari materi yang akan saya kirimkan sebelum pertemuan kita nanti ya, yang akan membahas masalah ideologi negara ini. Nah, selanjutnya saya akan simpulkan sebagai bahan nantinya untuk teman-teman dalam sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Nanti materi yang telah saya paparkan tadi atau slide yang telah saya tampilkan barusan itu bisa menjadi pembanding atau bahan pertanyaan bagi teman-teman sekalian. Nah, nanti kita tuntaskan melalui media platform Zoom. Nah, kemudian kesimpulan dari materi yang saya berikan ini bahwa tentu saja teman-teman harus mampu untuk mendefinisikan ideologi itu secara baik dan benar, baik pengertian secara bahasa maupun pengertiannya secara istilah. Saya mengharapkan juga teman-teman dalam mengambil atau mencari sebuah rujukan referensi itu tidak stuck di satu referensi saja, tapi gunakan beberapa macam referensi yang tentunya nanti mudah untuk teman-teman pertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah ketika mengutarakan pandangan-pandangan teman-teman terkait dengan masalah materi Pancasila sebagai ideologi negara ini. Nah, untuk pembahasan video pembelajaran kita kali ini saya cukupkan sampai demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya nanti kita akan beralih ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi di pertemuan virtual kita nanti malam. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila.